Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau membahas atau mau menjawab pertanyaan teman-teman mengenai grinder timer ini. Karena banyak banget teman-teman yang bertanya, sebenarnya tuh antara timer Chestnut C2 dengan timer Chestnut X-Lite itu yang beda apa? Karena dia ini kan harganya terpautnya cukup jauh ya. Nah, di sini gue akan coba menjelaskan secara singkat supaya teman-teman kira-kira terbayang gitu ya. Oh, ternyata worth it atau enggak gitu ya. Atau teman-teman itu cukup beli yang mana gitu ya. Nah, pertama kita lihat dari bodinya dulu aja. Nah, secara body di sini kita lihat sudah terlihat ya jauh lebih besar yang timer Chestnut X-Lite. Nah, yang X-Lite ini kurang lebih mungkin tingginya itu berbeda sekitar 2 cm. Nah, terus dari segi tekstur, kalau gue pribadi gue lebih suka tekstur si timer Chestnut C2 karena dia teksturnya itu kayak kotak-kotak kecil ya bentuknya seperti itu, jadi dipegang itu lebih mantep dan diameternya ini dia memang sedikit lebih kecil dibandingkan yang X-Lite ya, tapi lebih kecil itu mungkin sekitar cuma 0,2 milian lah. Nah, terus dari feel untuk gilingnya kedua ini menurut gue mirip jadi cuma memang pasti jauh lebih cepat selesai gilingnya tuh yang si timer Chestnut X-Lite karena dia burnya jauh lebih besar. Sesudah ini gue akan kasih lihat ke teman-teman secara tampak dekat ya yang membedakan dari kedua grinder ini tuh sebenarnya apa ya, langsung kita cek. Oke teman-teman, jadi ini sudah gue buka ya. Yang bagian ini yang di sini adalah ini bur dari timer Chestnut C2, sedangkan kalau yang sebelah sini ini adalah timer Chestnut X-Lite. Oke, pertama kita lihat dulu dari yang paling kecil-kecilnya dulu ya. Nah, untuk ukuran ring. Nah, untuk ukuran ring sendiri di sini terlihat kalau si timer Chestnut X-Lite ini jauh lebih besar ya, wajar ya karena memang dia ukuran burnya pun jauh lebih besar gitu ya. Tuh, untuk ring bentuknya sama ya. Di bagian ininya teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini seperti kayak ada tonjolan, depan dan belakang ini sama. Jadi teman-teman nggak usah takut terbalik. Ya, jadi urutannya ketika teman-teman bongkar, ketika pasang lagi selalu ring ini dipasang terlebih dahulu. Habis ring baru pernya. Oke, nah ini ring sama bahannya ini menurut gue dari stainless ya. Terus yang berikutnya ini adalah per. Nah, untuk pernya sendiri seperti ini. Ya, ukuran pernya lebih besar yang timer Chestnut X-Lite. Ya, wajar karena balik lagi dia cranknya juga lebih besar, tapi kalau dilihat ini, kalau dirasakan ini tensionnya tuh jauh lebih kerasa yang si timer Chestnut X-Lite. Oke, tapi ini teman-teman ingat ya, jangan teman-teman pencet-pencet terus terlalu lama gitu, nanti takutnya dia daya pegasnya hilang. Oke, nah terus selanjutnya ini dari untuk pengatur grind size ya. Nah, untuk pengatur grind size dari si timer Chestnut C2 dia ini terpisah menjadi dua teman-teman ya. Terpisah menjadi dua dan tidak ada angkanya teman-teman ya, seperti ini tuh. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan di bagian sini ya, dia tuh sudah seperti agak apa ya, di sini kayak kalah ya tuh teman-teman lihat nih di bagian sini. Nah, tapi ini pun tidak masalah ya, tidak mengganggu proses selama giling kopinya juga gitu, karena ini kemarin tuh sempat gue coba untuk giling kopi yang Nordic style banget ya, yang light roast banget, dan ini masih aman, masih kuat-kuat aja ya seperti ini. Nah, terus di bagian ini ya juga dia kayak ada bola gini ya tuh, ini untuk nahan ke bagian sini nih tuh, jadi pada saat diputar tuh ya, jadi dia seperti ini. Nah, ini untuk timer Chestnut C2, sedangkan kalau untuk timer X-Lite dia seperti ini ya, yang Chestnut X-Lite nih tuh ya. Dia itu untuk pengatur grind size-nya dia mungkin ini bisa dikatakan micro adjustment gitu ya, dan ininya sudah gue pakai mau yang Nordic style ya, udah gue coba, ini tidak ada masalah, tidak sama sekali nggak ada kayak bekas slack gitu ya tuh. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa buka nih, bisa ditarik gitu ya. Nah, ini coba gua buka dulu biar teman-teman lihat bentuknya seperti apa. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membersihkan, mau bukanya susah, ini teman-teman masukin dulu aja di asnya, di cranknya ya.
masuk, terus nih teman-teman tarik tuh ya, seperti ini. Nah ini pada saat proses teman-teman mau bersihin grinder, gue sarankan ini teman-teman lakukan tuh ya. Jadi dia di sini di pinggir kayak ada bolanya juga yang ada pegasnya tuh ya, seperti ini. Nah di dalam pengatur grind size ini dia ada kayak groove gitu tuh, dan ini benar-benar presisi banget loh karena dia pengerjaannya ini sudah menggunakan CNC tuh. Ini bahannya bukan aluminium tapi ini bahannya stainless ya, jadi grind size ini jauh lebih banyak partikelnya, teman-teman bisa pilih dari espresso sampai ke French press pun bisa ya. Ketika teman-teman mau pasang ya udah pasang aja tuh, diputar sudah. Nah terus inti dari perbedaannya itu adalah dari burnya sendiri ya. Sekarang kita lihat dulu dari bagian belakang tuh. Ya dari segi ukuran ya, dari segi ukuran dia ini sudah terlihat berbeda ya, lebih besar yang Timor Chestnut X-Lite, sedangkan ini lebih kecil. Nah untuk Timor Chestnut X-Lite ini dia itu nama tipe burnya adalah S2C 880 ya teman-teman, semoga kelihatan ya. Tuh ya di sini S2C ya, ada tulisannya 880 gitu ya. Nah terus kita lihat dari bagian depan nih yang membedakan. Kalau yang standar ini 5 axis, nah itu maksudnya ininya terpecah menjadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah sedangkan kalau yang Timor Chestnut X-Lite dia ini 6 axis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang membedakan lagi adalah teman-teman perhatikan di bagian pinggir sini ya. Nah di bagian pinggir sini teman-teman perhatikan dia tuh kayak ada guratan lagi tuh ya tuh, seperti ini. Sedangkan kalau yang Timor Chestnut C2 atau yang bur standar ini tidak ada tuh ya. Dan kelebihannya ketika pakai yang si Timor Chestnut X-Lite ini, dia tuh kalau kita gilingnya untuk manual brew ya, chaffnya dari kopi tuh akan terpisah sendiri. Dan chaffnya itu kalau teman-teman habis giling terus teman-teman buangin, efeknya biasanya tuh dari chaff itu tuh kadang bisa nimbulin kayak rasa sepet gitu ya, sensasi sepet ya. Ketika teman-teman buang chaffnya, sepetnya itu akan hilang, terus nanti rasa kopi itu cenderung lebih clean. Terus yang membedakan itu sebenarnya dari outer bur ya, dari outer bur grindernya ini pun berbeda. Kalau teman-teman perhatikan di sebelah sini ya, nih di dalam sini ya, burnya dia itu terlihat lebih banyak, kayak banyak apa ya, bisa dibilang kayak banyak guratannya tuh. Sedangkan kalau yang Timor Chestnut C2 dia hanya seperti ini ya, semoga kelihatan ya tuh. Dia bener-bener kayak ya udah mirip dengan yang ini aja gitu ya tuh. Kalau yang ini beda tuh ya, semoga kelihatan ya. Jadi outer burnya pun dia berbeda gitu. Nah sekarang tinggal tergantung kebutuhan teman-teman aja. Teman-teman itu pengen yang benar-benar konsistensinya sangat baik atau enggak. Ya itu tinggal teman-teman putuskan aja. Oke, nah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Oke teman-teman, gimana setelah teman-teman lihat ya perbedaannya dari kedua grinder ini sebenarnya tuh apa ya? Sekarang sebenarnya tinggal teman-teman putuskan sendiri aja. Ya kalau menurut gua, kalau memang teman-teman itu mau menyesuaikan ke budget, boleh-boleh aja. Kalau budgetnya ada, gue sarankan langsung ambil Timor Chestnut X-Lite aja. Nah nanti kalau teman-teman pengen lihat atau pengen beli, linknya akan gue cantumkan di deskripsi, gitu ya. Nah, terus yang berikutnya, kalau menurut gue, teman-teman di sini misalkan asal bisa ngopi di rumah aja, gitu ya. Nggak perlu yang bener-bener sampai detail banget, grind size harus bener-bener
seragam banget, teman-teman cukup ambil Timor Chestnut C2 atau C3 gitu ya. Karena C2 pun ini mau dari espresso bisa, manual brew, hampir semua range-nya tuh bisa gitu. Gue sih sejauh ini tidak ada keluhan untuk pakai Timor Chestnut C2 ini gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman di sini memang punya budget yang lebih gitu ya, mungkin sekitar maksimal ada di 2 juta, menurut gue Timor Chestnut ini sudah sangat cukup. Jadi sebenarnya tuh kedua grinder ini menurut gue value for money-nya sama price to performance-nya di kelasnya dia dengan harga yang ditawarkan itu sudah sama-sama oke. Gitu. Jadi bisa dikatakan grinder yang ini yang buat entry level ya, yang Timor Chestnut C2 ini untuk entry level, orang yang baru mau suka nyeduh gitu ya, atau cuma mau punya grinder ini untuk secondary grinder gitu ya, atau mau dibawa ke kantor, mau dibawa traveling, menurut gue sudah cocok. Nah, kalau yang ini menurut gue teman-teman ini untuk explore-nya itu akan jauh lebih enak. Nah, kalau teman-teman pengen beli salah satu grinder ini, nanti semua linknya, semua line up dari Timor ini akan gue cantumkan di deskripsi, teman-teman langsung cek aja. Ya, jangan lupa follow Instagram gue di sebelah sini. Kalau misalnya teman-teman nulis di kolom komen belum gue jawab, teman-teman langsung DM gue aja di sebelah sini di @remaringka. Nah, itu biasanya akan gue balas lebih cepat. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.